Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan sehat sehingga kita bisa bertatap muka online dari PD Ustadz terkait tentang materi bab yang kelima tentang energi listrik, rangkaian listrik dan sumber-sumber energi listrik. Nah, materi ini masih nyambung di materi yang sebelumnya, yaitu tentang listrik statis. Jadi mana listrik itu kita ngebahas tentang gejala kelistrikan sementara, lalu mulai yang kedua itu tentang saraf pada tubuh kita, itu ada gejala kelistrikan. Lalu bab kelima ini tentang energi listrik kita bahas. Nanti apa saja yang akan dibahas, ini yang harus dikuasai. Yang pertama, pengertian energi listrik itu apa. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, merubah listrik menjadi kalor, itu seperti apa. Lalu pengertian daya listrik, lalu cara menghemat energi listrik, dan lalu nanti ada namanya listrik dinamis di PowerPoint yang kedua. Baik, kita bahas satu persatu hari ini tentang masih IPA-nya fisika. Mudah-mudahan nanti bisa menyimak video Ustadz, lalu bisa mencatat dan mereview kembali. Bila perlu ingin tanyakan terkait dengan materi IPA, dan nanti silahkan di sesi diskusi, dan nanti silahkan direview atau diulangi lagi baca-baca di buku paket bab 5 tentang energi listrik, rangkaian listrik, dan listrik dinamis di buku paket IPA. Baik, kita bahas yang pertama energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang ditimbulkan dari muatan listrik yang bergerak. Jadi energi listrik itu adalah energi yang ditimbulkan dari muatan listrik yang bergerak. Itu energi listrik. Nah, energi listrik itu ada namanya hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Energi tidak dapat dibuat dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuknya. Jadi energi itu tidak dapat dibuat ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Energi menjadi energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, energi potensial, energi mekanik, energi yang lainnya, energi panel dan yang lainnya itu bentuk energi. Nah, bentuk energi itu ada banyak jenisnya, energi matahari, energi gerak, energi panas, bumi, energi kimia, energi listrik, energi nuklir, ya, energi air, dan yang lain-lainnya. Itu beberapa bentuk energi. Nah, satuan energi dalam fisika itu, dalam SI itu satuan internasional, itu satuannya joule ya, ini penemunya orang joule. Lalu 1 joule itu, 1 joule tulisannya itu 0,24 kalori. Atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, ini untuk satuan dari energi. Nah, perubahan bentuk energi itu energi dapat dirubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain tanpa ada pengurangan jumlahnya. Itu bentuk energi. Dari kimia ke panas misalnya ada kompor gas dan lilin yang lainnya. Dari gerak ke bunyi ada gitar dan yang lainnya. Nah, perubahan energi listrik ya. Energi listrik didapat dari merubah bentuk energi lainnya seperti gerak, panas, kimia, dan nuklir. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, tenaga uap, PLTD, tenaga diesel adalah penghasil listrik dengan merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, alat yang digunakan di sini adalah namanya generator. Nah, generator sebagai alat penggerak atau mengubah energi gerak menjadi listrik. Nah, baterai, aki, elemen volta adalah penghasil listrik dari energi kimia. Lalu ada PLTS sebagai listrik tenaga surya ya, atau panel surya adalah penghasil listrik dari energi matahari dengan menggunakan sel surya. Nah, ini ya yang sudah sekarang banyak beberapa di pinggir jalan. Perubahan listrik menjadi kalor. Nah, ada beberapa elemen panas ya. Alat-alat listrik seperti setrika, solder, kompor, head layer, pembakar, dan teko listrik memiliki prinsip kerja yang sama dengan mengubah energi menjadi listrik menjadi energi panas atau kalor, yaitu sama-sama menggunakan elemen pemanas. Lalu umumnya elemen pemanas terbuat dari kawat nikom, kawatnya yang dililitkan pada suatu isolator tahan panas seperti mika. Kemudian ditutupi dengan isolator bahan panas sehingga menjadi aman. Contohnya pada lampu pijar, ya. Lampu pijar memiliki filamen yang terbuat dari kawat. Nah, yang fungsinya memiliki titik lebur 3400 Celcius sehingga dapat menahan pijar berwarna putih ini. Lalu filamen lampu mudah terbakar di udara sehingga di dalam bola lampu diisi dengan gas argon, ya, gas argon dan gas nitrogen. Nah, ini untuk pembuatan lampu pijar. Tapi kalau pada lampu neon yang warna putih, itu lampu neon atau TL terdiri dari tabung kaca berisi uap raksa
pada ujung-ujung tabung terdapat elektroda ya, yang positif maupun yang negatif. Lalu bagian dalam kaca tabung dilapisi bahan yang dapat berpencar ketika tekanan sinar ultraviolet. Nah, kalau lampu pijar itu cahaya itu 10%, panasnya 90%. Tapi pada lampu neon itu cahayanya 60%, panasnya hanya 40%. Nah, ini contoh lapisan lampu neon. Elektrodanya ada uap raksa di dalamnya, tabung kaca, ada zat terpencar. Nah, ini. Nah, banyak energi listrik yang kita gunakan untuk alat listrik yang kita gunakan adalah sebanding dengan tegangan dan kuat arus ya. Jadi ketika di dalam rumah kalian misalnya dayanya berapa listrik, maka peralatan rumah pun bisa nyala ya. Tetapi kalau daya tegangannya kecil tapi peralatan di rumah banyak, berarti itu tidak akan mampu menahan atau kuat ya itu. Sehingga banyak energi listrik yang digunakan dapat kita hitung dengan persamaan V sama dengan, jadi energi listrik itu V itu energi sama dengan V tegangan dikali kuat arus I dikali waktunya berapa, atau W itu sama dengan PT. P itu artinya daya, T itu waktu ya. Ini keterangannya. Nah, ini tinggal contoh-contohnya, misalnya sebuah setrika listrik yang bertegangan 120 volt, ini berarti V yang diketahui 120 volt, dilalui oleh arus 2 ampere ya. 2 ampere berarti lalu berapa waktunya 2 menit. Nah, ini 2 menit harus dirubah ke dalam bentuk detik sehingga menjadi 120 detik. Tinggal nanti dikali-kalikan yang diketahui, berarti 120 ini rumusnya bit ya, 120 dikali 2 dikali 120. Ini hasilnya. Jadi hasilnya itu berupa energi joule 28.800. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke konversi energi listrik menjadi energi kalor. Nah, ada beberapa alat listrik merubah listrik menjadi kalor seperti setrika, solder, dan pemanas listrik ya. Ada juga banyak kalor yang dihasilkan sama dengan banyaknya listrik yang digunakan, sehingga banyaknya kalor yang dihasilkan atau listrik yang digunakan dapat kita hitung dengan sebagai berikut. Ini gampang lah. Nah, ini ada beberapa rumus tentang daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Daya listrik adalah kemampuan suatu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi lain persamaan waktu. Ini rumusnya P itu daya listrik, W itu berarti energi listrik dibagi waktu, atau P itu sama dengan tegangan dikali kuat arus ya. Ini juga sama beberapa energi daya listrik. Ini dilihat aja, tinggal dilihat aja ya. Nah, ini. Lalu ini juga bisa kita mengukur nih biaya listrik PLN ya. Bisa mengukur nanti berapa lampu yang digunakan, berapa alat-alat elektronik yang kita gunakan, bisa dilihat. Jadi energi listrik yang kita pakai disuplai oleh PLN, bagaimana PLN menghitung pemakaian energi listrik di rumah kita, bagaimanakah cara menghitung ongkos energi listrik. Ini bisa. Jadi energi listrik yang kita gunakan biasa diukur dengan alat jenis namanya Joule meter atau KWH meter. KWH meter itu ada setiap rumah ya. KWH meter mengukur energi listrik dalam per 1000-an joule setiap jamnya. Ini contoh soalnya ada. Jadi contoh soalnya misalnya dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu, 4 lampu itu 20 watt, lalu 2 lampu 60 watt dan sebuah TV 60 watt. Setiap hari dinyalakan selama 4 jam, berapa biaya yang harus dibayar selama 1 bulan jika harga 1 kWh-nya 75 perak misalnya. Nah, ini tinggal dikalikan saja, 4 kali 20 80, lalu 2 kali 60 120, lalu ada satu buah TV 60, tinggal ditambah-tambahkan menjadi totalnya 260 watt. Lalu ini waktunya berapa dikali 4 ya, jadi 120 jam. Di rumusnya tadi 260 dikali 120 dibagi KWH itu 1000. Jadi dapat diketahui 3,2 kilo KWH. Dikalikan harganya berapa per kilo KWH. Nah, ini kayak gitu. Ya. Nah, ini beberapa cara hemat energi yang perlu kalian pahami ketika di rumah ataupun dimanapun. Itu mengapa kita harus hemat energi, bagaimana cara menghemat energi, itu ketika sudah tidak dipakai dimatikan ya. Sudahkah kita hemat energi? Nah, gitu ya. Ya, kita harus hemat energi karena sebagian besar listrik yang kita gunakan adalah hasil dari mengubah energi lain dengan alat namanya generator, di mana bahan generator itu kita pakai berasal dari alam yang tidak dapat diperbaharui ya.
Itu harus kita hemat energi. Bila kita hemat energi berarti kita melestarikan alam. Nah, ini ya, kita dapat menghemat energi listrik dengan cara menggunakan alat-alat listrik dengan daya yang sesuai, lalu menggunakan alat listrik seperlunya, tidak lupa mematikan alat listrik yang tidak kita gunakan, memasang saklar otomatis pada alat listrik yang kita sering mematikannya. Nah, ini terkait tentang energi listrik ya. Baik, berikutnya kita bahas yaitu tentang listrik dinamis. Nah, ini konsep dinamis yang kali bahas itu ada 5 mengenai konsep arus listrik itu seperti apa, ada hukum Ohm, konduktivitas bahan, ada rangkaian hambatan listrik, lalu hukum Kirchhoff. Nah, ini kita bahas satu persatu. Baik, namanya konsep arus listrik. Nah, ini Ustadz diperbesar. Di konsep arus listrik yang pertama ada namanya arus listrik dan arus elektron. Jadi arus listrik itu artinya yang proton pindah ke elektron ya ini ya. Jadi kalau arus listrik itu yang bertinggi atau bertegangan tinggi itu ke tegangan rendah. Tapi kalau yang elektron itu kebalikannya. Lalu ada rumusnya itu muatan listrik itu Q itu rumusnya sama dengan Q sama dengan kuat I dikali T, kuat arus dikali waktu. Nah, ini ya, lalu ada simbol pada rangkaian listrik. Ini simbolnya, ini ada saklar ya, simbol saklar seperti ini simbol hambatan listrik, ini sumber listrik seperti ini ada lampu, ini voltmeter untuk mengukur ketegangan listrik, ada namanya amperemeter untuk mengukur adanya arus listrik. Nah, ini untuk konsep arus listrik. Nah, ada namanya alat ukur arus dan tegangan, ini namanya ampere, amperemeter, ini ada namanya voltmeter. Nah, ini. Lalu ada namanya saklar dan sekring. Nah, ini untuk memutuskan arus listrik yang ada di setiap rumah, sekolah, di masjid, dimanapun. Ini namanya saklar dan sekring. Lalu ada jenis rangkaiannya. Ada rangkaian terbuka, artinya rangkaian terbuka itu lampu dalam keadaan mati terbuka, karena ini tidak nyambung ke sini terbuka. Ya, yang berikutnya ada namanya rangkaian tertutup. Jadi kalau tertutup, rangkaian tertutup itu artinya lampu nyala karena semua elemen kabel ini tersambung. Nah, ini untuk di bagian konsep arus listrik. Yang berikutnya ada namanya hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Ini berbunyi bahwa kuat arus yang mengalir sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Di hukum Ohm itu kuat arus yang mengalir, misalnya kuat arus yang mengalir di rumah kalian 2000 kWh misalnya ya, berarti itu mengalir sebanding dengan beda potensial itu tegangan antara ujung-ujung beda penghantar. Rumusnya nanti beda potensial atau tegangan sama dengan V sama dengan kuat arus dikali hambatan listrik atau R. Nah, ini atau tegangan satuannya voltmeter atau beda potensial, lalu kuat itu ampere satuannya, RR itu hambatan satuannya ohm. Nah, gitu. Tinggal dikalikan aja yang diketahui misalnya berapa kuat arusnya, lalu dikali misalnya berapa hambatannya. Nah, gitu. Ini tinggal sesi perkalian. Selanjutnya, nah ini grafiknya ya, hubungan tegangan dan kuat arus itu sebanding. Ya, ini contoh-contoh pada ininya. Sebuah penampang konduktor dialiri muatan listrik. Ini contoh-contohnya. Mengalir melalui penampang dalam waktu 2 sekon. Berapakah listrik mengalir melalui penampang tersebut? Besar kuat arus, kan rumus. Nah, ini berarti rumusnya kan sama dengan ini rumusnya kan Q sama dengan I dikali T. Nah, I dikali T. Jadi ketika I yang ditanyakan, kuat arus yang ditanyakan, berarti sama dengan Q dibagi T rumusnya. Berarti 0,5 dibagi 2 berapa gitu ya. Nah, ini. Nah, kita bahas yang berikutnya tentang konduktivitas bahan. Ada yang namanya dengan konduktor, itu yang menghantarkan listrik, itu mudah menghantarkan. Ada isolator, artinya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya banyak ya, kayak kayu, kain, ya, karet itu isolator. Kalau konduktor jenis logam, yaitu besi, seng, tembaga itu konduktor. Lalu semikonduktor itu tergantung ya, isolator maupun konduktor. Dalam keadaan suhu tinggi itu dikatakan sebagai konduktor, tapi dalam keadaan suhu rendah dia sebagai isolator.
Nah ini beberapa hambatan kawat penghantar yang rumusnya. R itu hambatan penghantar sama dengan Rho itu artinya resistor atau hambatan kawatnya berapa, hambatan jenis kawat, panjang listrik kawat. Ini ada beberapa soal latihan terkait dengan rumus yang tadi. Nah berikutnya ada namanya hukum Kirchhoff. Nah kalau hukum Kirchhoff berbunyi jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Nah ini contoh misalnya, ini kan ada kuat arus nih yang masuk. Nah I masuk karena panahnya, ini kan I masuk. Nah berarti masuk ke titik percabangan, ini titik percabangan. I1 misalnya 10 ampere misalnya. Lalu I2 misalnya 20 ampere. Nah maka akan sama ya, akan sama angkanya dengan yang keluar, dengan yang ini dan yang ini. Nah gitu. Misalnya ini ada 10 angkanya, ini ada 20. Misal ini yang keluar misalnya 25, misalnya yang I2 ini misalnya 5. Nah, sama-sama berjumlahnya yang masuk total 30, yang keluar 30. Nah, ini namanya hukum Kirchhoff. Ya. Nah, ini juga sama. Nih, coba latihan. Yang masuk ini ada angka 10 ampere. Yang keluar 3 cabangan. Yang pertama ada 3 ampere, 2 ampere. Ini berapa yang belum? Totalnya harus ada 10. Berarti ini baru ada 5, berarti ini jawabannya I3 5. Karena total itu harus 10. Nah itu ya. Terakhir itu untuk di listrik dinamis itu ada namanya rangkaian hambatan listrik. Nah yang pertama ada namanya rangkaian seri. Ini pernah ketika di SD kalian, ini rangkaian seri itu sejajar untuk caranya menyimpan R itu hambatan bisa lampu. Tapi kalau yang kedua ini namanya paralel. Ini karena ada titik percabangan, ini paralel. Nah, paralel itu ada titik percabangan. Biasanya kalau di rumah-rumah, di sekolah, di gedung-gedung, ini ada campuran, bisa menggunakan paralel ataupun seri. Nah ini. Nah ini ya, nah ini seperti ini. Itu saja hari ini materinya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti silakan ditanyakan terkait dengan materi hari ini tentang energi listrik, lalu listrik dinamis, hambatan listrik, rangkaian listrik, dan yang lainnya. Nanti kita bahas di sesi diskusi atau tanya jawab, atau langsung silakan baca di buku paket IPA. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.